Dan dari 12 tahun ini itu bukan hal mudah yang kita bisa bicara, ya. Karena selama 12 tahun ini kan ketabahan kita tuh diuji di situ, ya. Baik, selamat sore untuk kita semua, sekaligus para narasumber-narasumber yang diundang. Saya Awedaya Tipai sebagai pembawa acara utama hari ini. Selamat datang di acara HUT Gerakan Papua Mengajar yang ke-12 tahun. Di usia yang menginjak belasan tahun, pastinya tidak luput dari sejarah asal muasal berdirinya Gerakan Papua Mengajar. Ada juga di kelompok belajar, ada 6 yang akan saya wawancarai. Yang pertama yaitu dari Gerakan Papua Mengajar kelompok Jayanti. Oke, halo Ade. Halo. Apa kabar nih? Baik. Amin. Baik, kita pasti sehat ya. Iya. Oke, di sini kakak mau tanya. Yang pertama itu kehadiran yang Nona punya apa yang Nona rasa nih, kehadiran Gerakan Papua Mengajar di Kompleks Jayanti nih, itu menurut Nona tuh Nona senang atau tidak adanya kehadiran GPM? Senang. Oh, senang karena apa nih? Karena bisa membaca berita. Oh iya. Oke, selain itu tuh apa saja yang mengapa adik tuh lebih memilih bergabung di kelompok ini GPM ini? Karena biar bisa tahu apa yang mengajarkan kepada GPM. Oke, jadi sekarang kakak mau tanya lagi yang terakhir ini. Bagaimana kesannya selama Nona bergabung di Gerakan Papua Mengajar ini? Kesan yang Nona dapat, hal baik itu apa saja? Hal baik yang Nona dapat dari ini, belajar dengan ini. Nona punya kakak-kakak relawan di itu Jayanti. Itu baik, merasa senang, gembira. Oke. Selain itu ada dampak positif yang kayak macam Nona kan belajar di kelompok-kelompok nih, kelompok belajar Jayanti nih. Kemudian ada hal baik, hal positif yang Nona dapat di kelompok, kemudian praktik di sekolah misalnya. Apakah ada hal positif yang Nona dapat atau tidak? Oh, itu matematika. Oh, matematika, luar biasa. Berarti Nona sangat senang ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja, mungkin kakak hanya mau berbincang sedikit. Terima kasih. Halo kakak. Halo. Iya, kakak apa kabar nih? Baik kakak. Iya, ini dengan kakak siapa ya? Dengan kakak Analce Yogi. Oh, kakak Nace Yogi. Oke, kakak Nace Yogi ini dari kelompok belajar mana? Dari kelompok belajar Karangbarat. Oke, luar biasa. Oke, ini kakak mau bertanya, apakah kehadiran GPM di Kompleks Karangbarat ini menurut Analce itu baik atau tidak? Baik kakak. Karena selain kita belajar di sekolah, kita bisa belajar di rumah lagi. Oh, luar biasa. Mengapa adik lebih memilih bergabung di kelompok belajar Gerakan Papua Mengajar? Karena itu membantu kita dalam proses belajar di sekolah. Oke. Dan kemudian kakak Nanti ini kelas berapa ini? Kelas 10. Oh, kelas 10. Berarti SMA kelas 1. Iya kak. Oke, luar biasa. Waktu dalam proses belajar di kelompok, apakah kakak Nanti pernah mengajar adik-adik? Pernah kakak. Oh, pernah. Jadi bagaimana pertama kali pada saat ini kakak Nanti mengajar adik-adik? Senang, merasa gembira. Cuman ada dong yang lain kurang bisa diatur, jadi ada senangnya, ada kurang senangnya. Oke, luar biasa. Kalau kakak Nanti ini cita-cita jadi apa ini? Jadi guru. Oke, jadi guru berarti memang mesti harus mentalnya sudah siap. Jadi mulai adanya bergabung di Gerakan Papua Mengajar, kakak Nanti bisa mempersiapkan diri lagi tuh untuk
apa persiapkan mental untuk hadapi anak-anak yang di kelompok mengajar maupun nanti di sekolah yang nanti kakak Nalce ya kan jadi guru. Iya. Oke, terus yang pertanyaan terakhir ini Kak Kristin mau tanya lagi nih, Kakak Wida mau tanya bagaimana kesan dan pesan untuk HUT yang ke-12 ini? Kalau pesan saya tuh kita maju saja terus tuh kakak, yang kasih pesan buat GPM Karang Barat. Kita belajar sama-sama saja karena yang mengajar bukan dia juga mengajar tapi dia juga belajar. Ay, luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat Iya, sore Kakak Kakak. Nalce. Sore juga kakak. Oke, baik, dari tadi kami telah mendengar dari adik-adik dari kelompok belajar Jayanti. Kemudian sekarang nih ada adik namanya siapa nih? Rosa dari kelompok belajar mana? Batalion. Oh, batalion. Oke, jadi Rosa, kakak mau tanya nih. No, ini Rosa senang ke tidak adanya gerakan toko mengajar di Rosa punya kompleks? Senang. Oke. Terus kenapa Nuna senang untuk bergabung di gerakan toko mengajar? Karena ada teman-teman bisa bertemu begitu. Oh, bisa bertemu. Dari tadi kami sudah mendengarkan dari adik-adik relawan, adik-adik yang berada di dua kelompok belajar yang terdiri dari Jayanti dan Batalion. Kemudian di sini ada juga Kakak Nona. Kakak Nona nama siapa ini? Kristina. Oh, Kristina. Oke. Kak Kristin, selamat sore. Sore juga. Apa kabar Kak Kristin? Baik. Baik. Oke. Kak Kristin, kita santai saja ya. Iya. Oke, Kak Kristin, ini kakak mau tanya kehadiran gerakan toko mengajar di Kak Kristin punya kompleks atau KPR bawah ini. Perasaan Kak Kristin itu bagaimana? Senang Oh, senang. Senang karena apa nih? karena bisa mengajar adik-adik lah. Gitu. Baik. Oh, luar biasa. Berarti ini Kak Kristin mau lanjut langsung pertanyaannya lagi. Bagaimana perasaan pada saat pertama kali ajar adik-adik ini? Agak gugup sedikit. Oh, gugup sedikit. Bisa cerita kan? Tentunya macam mengajar begitu merasa takut. Oke, wow, luar biasa. Berarti selain diajar, selain diajar kemudian mengajar lagi. Berarti sama kayak moto gerakan Papa mengajar, saya belajar, tuh mengajar. Iya, gitu. Oke, terus dengan pertanyaan yang terakhir, bagaimana kesan dan pesan untuk HUT yang ke-12 ini? Pesan untuk gerakan Papa mengajar nih apa nih? Tetap semangat. Oke. Berjuang lebih keras lagi. Oke. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Kristin. Oke, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Baik Kakak Joni, selamat sore. Sore. Apa kabar nih Kakak? Kabar selalu baik. Oke, baik Kakak. Di sini saya pengen bertanya, bagaimana perjalanan dari awal organisasi berdirinya Gerakan Papua Mengajar ini? Iya, baik, terima kasih kesempatannya para host. Jadi di sini berdirinya Gerakan Papua Mengajar ini dari beberapa anak asli Papua yang peduli terhadap perkembangan pendidikan di atas tanah Papua. Ya. Jadi Gerakan Papua Mengajar ini dah berdiri pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2013. Ya. Jadi saat itu ketika gerakan ini diberdirikan sekaligus dengan para anak-anak Papua yang selalu peduli dengan pendidikan ini, mereka membuka kelompok-kelompok belajar. Itu di Kota Jayapura dan beberapa tempat kelompok mengajar yang mereka buka, dan saat itu mereka berjalan untuk belajar ya. Jadi berjalannya waktu itu dari beberapa anak Papua yang mereka buka GPM ini, mereka buka keran lagi untuk di wilayah-wilayah ya, sepertinya di Kota Nabires ini, terus di Kabupaten Deyai, Dogeyai, bahkan pula Paniai
Dan sampai saat ini gerakan Papua Mengajar masih eksis dan masih berjalan seperti biasa ya. Dengan ini, melihat dengan ini itu sejarah sekilas kelas balik GPM-nya. Jadi tujuan utama mereka mendirikan GPM itu mereka melihat bahwa kondisi tanah Papua ini soal pendidikannya tidak berjalan begitu baik. Nah, dari motivasi itu mereka melihat dan mereka mengamati bahwa hak-hak usia yang bisa pendidikan atau bersekolah ini mereka tidak mendapat karena mereka kurang perhatian dari orang tua, terus juga sistem penerapan pendidikan dari pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Maka itu mereka mendirikan gerakan Papua Mengajar itu untuk salah satunya membantu di bidang pendidikan untuk tulis, baca, terus menghitung, ya seperti itu. Dan sampai saat ini gerakan Papua Mengajar kita masih eksis. Jadi itu tujuannya itu didirikan GPM seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, adapun yang ingin saya mau tanyakan, bagaimana perjalanan organisasi selama 11 tahun belakangan ini hingga sekarang yang 12 tahun? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh gerakan Papua Mengajar ini? Iya, soal tantangan ini memang kita berangkat dari wilayah yang penuh tantangan, dan tantangan itu di mana kita buka kelompok belajar itu mengalami memang tantangan yang lebih itu selalu menghadapi tantangan itu. Jadi seperti tantangannya itu macam setiap relawan. Ya, ini setiap relawan ini kan dah teruji. Jadi ketabahannya itu adalah tantangan. Ya, karena yang jadi relawan itu kadang orang yang bisa bertahan di situ tuh kalau macam seandainya ada orang bisa tahan di situ itu ketika ada finansialnya, macam bantuan donatur lainnya. Tapi kita ini kan tidak punya donatur bahkan, tapi teman-teman relawan itu bisa bertahan. Okay. Nah, hal itu melihat bahwa itu tantangan besar. Tapi dengan motivasi kita dan pendirian kita bisa mempertahankan gerakan Papua Mengajar. Itulah yang poin yang sangat luar biasanya di situ. Jadi itu tantangan besar secara umumnya itu di situ. Ya. Oke, luar biasa sekali. Terus yang mungkin ini sebagai pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Apa kesan dan pesan yang mungkin kakak harapkan untuk tahun ini dan tahun kedepannya agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, kesan dan pesan dari saya, memang kesan saya itu, saya memang sangat hormati itu terhadap teman-teman relawan semua. Iya, karena begitu dengan kondisi itu teman-teman bisa bertahan. Iya, dan dari 12 tahun ini itu bukan hal mudah yang kita bisa bicara. Iya, karena selama 12 tahun ini kan ketabahan kita tuh diuji di situ. Iya. Iya. Kita diuji dengan bosan, tapi memang teman-teman punya semangat luar biasa masih mempertahankan itu. Iya. Jadi saya sebagai pengurus pusat, saya sangat tertarik dengan pembawahan teman-teman relawan dari setiap kelompok belajar. Iya. Terus untuk pesan itu saya mengharapkan bahwa mungkin tahun yang mendatang kita bisa membuka kelompok belajar itu di seluruh tanah Papua. Iya. Jadi teman-teman yang peduli terhadap generasi itu teman-teman selain dari kita itu boleh buka di setiap wilayah begitu, ya. Karena keselamatan generasi Papua itu ada di tangan kita, ya.
Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pesan kepada teman-teman relawan itu tetap eksis karena kita sudah teruji. Iya. Soal kontradiksi, ya kontradiksi kadang kita jadikan makanan sehari itu. Iya. Iya benar. Makanya itu tetap semangat untuk mengajar adik-adik kita. Iya. Mungkin pesan dari saya seperti demikian. Oke, baik, luar biasa ya. Ternyata dia punya dari sejarah sehingga bagaimana kakak mereka membangun organisasi Gerakan Papa Mengajar ini dengan rasa peduli yang tinggi. Iya. Oke, terima kasih Kakak Joni untuk kesempatan pada sore hari ini. Baik, demikian dalam rangka Hari Spesial HUT Gerakan Papa Mengajar yang ke-12. Saya Aweda Yatipai, mohon undur diri. Saya belajar, saya mengajar.